Yang terakhir, kita seringkali itu gagal menghormati orang karena perbedaan suku dan agama. Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Satu kali Petrus mendapat penglihatan. Tuhan suruh dia makan barang-barang yang najis. Dan Petrus menolak. Tapi kemudian Tuhan memberi pengertian kepada Petrus bahwa Tuhan juga melawat orang-orang di luar bangsa Yahudi. Tuhan juga bekerja di dalam hidup mereka sama seperti Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang Yahudi. Bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Seperti kita hari ini. Kita orang-orang yang beroleh kasih karunia dikasihi Tuhan padahal kita bukan orang Israel. Dengan baik. Agama itu selalu menjadi tembok pemisah. Tapi firman Allah dikatakan, Allah adalah berita damai sejahtera oleh Kristus. Harusnya kita gak perlu menghakimi agama orang lain. Harusnya kita gak usah menghakimi orang lain malah. Karena agama itu cuma tembok pemisah. Di dalam Kristus tidak ada agama. Baca Alkitabmu, Anda gak akan menemukan Yesus bikin agama baru. Gak ada agama. Yesus datang cuma bawa cinta buat dunia. Setuju? Nah, saya bersyukur setiap kali saya sama suami bawa grup ke Holy Land, ada orang-orang Katolik, ada orang-orang Kristen, ada yang Buddha, maaf, ada yang Muslim. Amazing, right? YouTube saya, khotbah-khotbah saya, Tuhan pakai untuk bicara buat hidup banyak orang, segala agama. Banyak orang Kristen yang gak ngerti bahwa inilah cara Tuhan bekerja. Agama adalah tembok pemisah, tapi ketika orang dengar firman Allah, ini adalah berita damai sejahtera yang membawa orang kepada pengenalan akan Allah. Saya gak peduli mereka gak mau baptis, saya gak peduli mereka gak mau menjadi Kristen, saya gak peduli mereka gak mau ke gereja, asalkan mereka dengar firman Allah dan mereka menjadi sungguh-sungguh mencari Allah. Kalau memang Yesus kita besar, kalau orang sungguh-sungguh cari Tuhan, Anda rasa dia ketemu gak kira-kira? I believe it. I believe it with all my heart. Jangan judge agama orang lain. Jangan menghina orang lain. Lu belum ke gereja ya? Lu belum baptis ya? Gak masuk surga lu? Coba bilang. Emang udah ada jaminan yang ke gereja pasti masuk surga? Kita gak pernah tahu. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran. Jadilah kasih Tuhan buat mereka. Kalau kita sebut kita orang Kristen, tahu gak Kristen apa? Christianity is simply gini, the reflection of Christ, the image of Christ. Pertanyaan saya sederhana, orang bisa lihat Yesus gak di dalam hidup kita? Karena kemanapun kita pergi, harusnya kita memberitakan tentang Kristus. Dan harusnya orang bisa mencium keharuman pengenalan dengan Kristus. Tapi kalau di dunia, kita gak jadi berkat buat orang lain. Kita jahat sama orang. Kata-kata kita selalu menyakiti orang lain. Kita gak excellent di dunia kerja. Kita dagang nipu. Kita gak sayang sama orang tua. Gimana Yesus mau diberitakan? It's not about religion. Amen. Jangan pandang rendah orang lain. Hormatin aja. Gak usah bilang kok dia sembahyang patung. Why do you care? Doain dia dong. Karena gak ada orang yang bisa datang sama Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Anda harus tahu, pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Dengan begitu kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Anda gak akan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara menghina mereka. Trust me. Kalau Anda punya suami atau istri atau orang tua yang masih beda agama, jangan hina. Saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Papa kandung saya menikah dengan seorang agama Muslim. Satu kali papa masuk rumah sakit, saya ke rumah sakit ketemu, ada istrinya, ada anak-anaknya,
Nah, saudara tahu dari kisah hidup saya bahwa orang tua saya abandon saya. Harusnya saya benci sama papa saya dong ya. Tapi enggak. Saya tunjukin sama papa saya bahwa saya mengasihi dia. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa saya. Makanya saya bisa mengampuni papa. Saya datang ke rumah sakit dan di hadapan istrinya, saya bilang gini, Tante, papa sudah tua. Setiap kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi mari kita bicara, papa mau ikut agama mana? Memeluk kepercayaan apa? Kalau papa memilih ikut tante, menjadi muslim, saya hargai. Saya akan tetap datang. Tapi kalau papa mau ikut kepercayaan saya, tante perlu dengar supaya setelah papa gak ada kita gak bertengkar. Keluarga kami multi religi. Dan saya belajar menghargai itu. Dan luar biasanya, karena saya berani ngomong gitu, istrinya ngomong gini, tante juga gak akan paksa papa. Biarkan papa memilih dari hatinya sendiri. Dan ini yang saya mau cerita. Dari sejak Ici buka di sini, tanggal 16 Oktober yang lalu, papa saya selalu duduk di situ setiap ibadah pertama di sebelah saya. Tuhan sangat baik, saya saksikan sendiri. Tuhan menjamah dia, dan setiap kali pujian penyembahan dia menangis dan dia dengarkan firman Tuhan. Suami saya khotbah, dia selalu teriak, Amen, Amen. Dia gak bilang dia pilih agama mana, tapi saudara tahu apa yang sudah dia pilih. Saya doa buat dia, gak lama, kurang lebih 24 tahun aja. Tidakkah kita tahu bahwa kalau saya gagal menghormati perbedaan agama ini, saya gak akan lihat papa di sini. Setiap kita punya kelemahan. Saya akan lanjutkan khotbah ini minggu depan tentang bagaimana kita tidak menghakimi dan kita tetap bisa menghormati orang yang di mata kita salah. Amen. Saya berdoa firman ini jadi kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Jangan mandang rendah orang karena dia muda. Jangan mandang rendah orang karena soal tahta dan harta, karena status sosial mereka. Dan jangan memandang rendah orang karena perbedaan agama dan suku. Mari hargai semua orang. Mari hormati mereka. Orang yang tahu menghormati pasti dihormati. Katakan amen. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.